Santo Guido Maria Conforti, seorang santo yang meletakkan dasar hidupnya pada Kristus yang tersalib. Hal ini dapat kita temukan dalam motonya, yaitu In Omnibus Christus, atau Kristus di dalam segala hal. Persatuan yang mesra dengan Yesus yang tersalib, ia pupuk melalui doa dan devosi di hadapannya. Sepanjang hidupnya, Conforti melanjutkan percakapan dengan Yesus yang tersalib, yang telah dimulainya sejak ia masih kecil. Ia pun mengatakan, "Aku memandang dia, dia memandang aku, dan ia mengatakan banyak hal kepadaku." Kesatuan yang mendalam dengan Yesus Kristus inilah yang mendorong ia untuk tidak mudah menyerah pada tantangan yang ia hadapi. Contohnya, ketika ia ditentang oleh kedua orang tuanya ketika ia mau masuk seminari, ketika ia ditolak oleh kongregasi lain, ketika ia sakit sebelum tabisan, saat ia menjadi uskup, ia dihadapkan situasi anti-klerikalisme dan kesulitan kongregasi Xaverian, terutama soal ekonomi pada zaman itu. Imannya yang besar akan Allah menolongnya dalam melihat masa depan dengan penuh harapan. Ia memupuk kepercayaan kepada Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya sebagai yatim piatu. Dan memang benar, kepercayaannya akan kuasa Allah sungguh terjadi dalam hidupnya. Kesulitan demi kesulitan ia hadapi dengan kehendak yang kuat, dan ia tetap berpegang teguh pada penyelenggaraan ilahi. Pengalaman rohani macam itu yang menandakan titik tolak, penggerak, kekuatan, dan dasar semangat misionernya meresapi seluruh hidupnya dan seluruh karya sebagai gembala dari dua kawanan. Ia mengatakan, salib Kristus adalah buku yang amat agung. Dari salib itu telah terbentuk banyak orang kudus. Demikian pun hendaknya terbentuklah diri kita. Semua ajaran Injil terangkumkan dalam salib. Santo Guido selalu menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakannya kepada Kristus. Di dalam tulisannya, ia mengatakan, dalam pikiran dan perasaan hati, ketika berbicara dan bekerja, dalam melaksanakan tugas di rumah, dan sebagai warga negara maupun tugas keagamaan, di dalam segalanya, Yesus yang tersalib memberikan diri kepada kita sebagai model. Anak-anakku, kita harus selalu memandang kepada Kristus dan berusaha menyenangkan Dia, sebab Dia adalah prinsip dan sumber segala kebaikan kita, baik yang kodrati maupun yang adikodrati. Pernyataan ini menampakkan peran sentral Kristus dalam hidup Guido dan kerinduannya untuk membawa Kristus kepada semua bangsa. Ungkapan Santo Guido di atas juga mengungkapkan kasihnya, totalitasnya, dan keradikalannya dalam mengikuti Kristus, karena ia sungguh yakin bahwa dengan mengenal Kristus, setiap manusia dapat memiliki kualitas hidup yang lebih pantas sebagai putra dan putri Allah. Di samping itu, dalam surat wasiatnya, ia memberitahukan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh setiap orang yang menghayati hidup sebagai religius, yaitu iblis tidak melewatkan satu usaha pun guna mengecilkan hati mereka yang sudah menghayatinya dan mencegah mereka yang ingin menghayatinya. Iblis mengacaukan pikiran dengan kebimbangan, merisaukan hati dengan kecemasan, mengaburkan khayalan mereka dengan ketakutan palsu, dan menggoyahkan kehendak mereka dengan mematahkan semangat. Hal ini semakin jelas bahwa sebagai pengikut Kristus tidak terlepas dari tantangan. Maka Santo Guido mengajak anak-anaknya untuk tetap berpegang teguh pada penyelenggaraan ilahi, agar tidak mudah kalah pada tantangan hidup harian. Dalam konstitusinya ia menulis, doa merupakan kegiatan utama seorang misionaris dan penopang bagi kesetiaannya dan karya kerasulannya. Hendaknya kita tidak pernah melalaikan meditasi harian, bacaan rohani, visitasi kepada sakramen Maha Kudus, pengakuan dosa, doa rosario, perayaan Ekaristi, dan devosi-devosi lain.
Dalam La Parola del Padre juga Santo Guido mengajak anak-anaknya dengan menulis, hendaknya kita menyerahkan diri pada pelukan ilahinya juga dalam ketidaksempurnaan kita. Maka marilah kita memohon rahmat Allah agar kita selalu mempunyai kerinduan akan Tuhan dan terus berkata, Volumus Jesum Videre, atau kami mau melihat Tuhan. Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan sedikit bagaimana kristosentrisme menjadi keyakinan dasar saya dalam kerasulan saya. Saya akan men-sharingkan bagaimana saya kerasulan di sebuah tempat dan saya meyakini bahwa motivasi saya dalam bertindak itu Yesus sendiri. Dalam artian segala tindakan saya kepada orang yang saya layani, saya yakini sebagai tindakan penghargaan ataupun mencintai Yesus itu sendiri. Nah, pertama-tama bagaimana keyakinan itu hadir atau merasuk dalam diri saya. Saya meyakini kristosentrisme berdasarkan pengalaman Bapak pendiri kami, Santo Guido Maria Conforti sendiri. Memandang salib, kemudian dia merasa, dia mendengarkan sesuatu ataupun inspirasi dari salib tersebut. Meski dengan cara berbeda, saya juga meyakini hal demikian. Saya memandang salib tersebut dan dengan dialog batin, saya merasa inspirasi itu yang melegakan dan yang mendorong saya untuk melayani orang lain. Sedikit sharing, ketika saya kerasulan di Cilincing, pada satu kesempatan saya masuk ke sebuah rumah. Di situ saya bertemu seorang bapak yang sudah tua dan dibilang oleh rekan-rekan saya di sana, dia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Yang bikin saya miris adalah dia tinggal sendirian, dikelilingi oleh kotoran-kotorannya sendiri. Tentu pada saat itu saya sendiri merasa jijik. Artian ada penolakan untuk bagaimana saya mau melayani orang seperti ini. Tapi pada kesempatan yang sama juga muncul keberanian. Ya secara rasio mungkin saya merasa ragu bagaimana keberanian itu muncul. Tapi itulah, saya merasa atau saya meyakini bahwa Kristus itu mengakar dalam diri saya lewat dialog batin yang saya lakukan dengan salib suci Kristus. Nah, kemudian apa yang saya refleksikan bahwa kenyataan apa yang terjadi pada saat saya melihat orang tua itu, saya merasa Kristus yang berbicara kepada saya bahwa diri saya adalah dia yang lain, ataupun si sakit ataupun bapak tua yang saya kunjungi itu adalah dia yang lain. Dan itu yang mendorong saya untuk menjadikan Yesus pusat. Dalam artian saya adalah pusat tapi sekaligus Yesus sendiri. Begitu juga bapak itu yang saya layani, dia menjadi pusat dan Yesus itu sendiri. Jadi kemudian saya refleksikan kristosentrisme itu memang hadir dalam seluruh dinamika saya. Pelayanan saya kepada orang-orang kecil, saya yakini termotivasi atau didorong oleh keyakinan bahwa Kristus yang mendorong saya dan saya melayani Kristus sendiri. Itu yang saya yakini hingga saat ini. Dan saya yakin ini yang akan terus mendorong saya dalam kehidupan beriman untuk melayani orang lain, lebih khusus sebagai saksi Kristus dalam kongregasi imam misionaris Xaverian. Sekian kesaksian dari saya, teman-teman. Terima kasih semuanya udah mau nonton video ini. Like kalau Anda suka videonya, dislike kalau nggak suka, beri komentar untuk mengembangkan channel ini, atau buat salam-salam juga boleh. Dan subscribe untuk mengenal kehidupan para frater Xaverian Indonesia. Salam misioner, Tuhan memberkati.